Selamat datang di podcast kami. Di sini perkenalkan, nama saya adalah Relita bersama dengan narasumber saya yaitu Hairunisa. Halo semuanya, senang sekali bisa hadir di podcast kita kali ini. Senang sekali ya kita bisa berbincang-bincang pada hari ini untuk membahas tema yakni peran pendidikan TPQ dalam membentuk karakter anak. Baik, tema ini sangat penting bukan karena TPQ itu bukan hanya sebagai tempat untuk mendidik anak, bukan sebagai tempat untuk mengaji, akan tetapi untuk membentuk karakter anak untuk kedepannya. Baik, langsung saja di sini kita akan masuk pembahasan. Menurut Anda, seberapa pentingkah tempat TPQ itu tuh untuk membentuk karakter anak? Baik, menurut saya itu ya, tempat TPQ itu memang sangatlah penting bagi anak-anak kita zaman sekarang ini. Seperti TPA itu dapat membentuk, tidak hanya mengajarkan kita membaca Al-Quran, itu TPQ itu bisa dibiasakan untuk mengajar disiplin, bertanggung jawab, terus kita diajarkan lebih menghormati guru dan orang tua seperti itu. Jadi melalui pembiasaan itu kita bisa melatih anak-anak TPQ itu perlahan-lahan mereka bisa menghormati orang tua dan guru, disiplin seperti itu. Berarti TPQ itu bukan hanya berfokus kepada kemampuan membaca Al-Quran aja ya kan, berarti dia juga sebagai tempat untuk membentuk kepribadian anak. Ya, betul sekali. Di TPQ itu memang banyak sekali untuk membentuk kepribadian anak, seperti antri secara disiplin, tertib, berdoa sebelum belajar, mengucapkan salam, serta saling menghargai antar teman, seperti itu. Kalau kita melihat kondisi saat ini, banyak anak-anak yang menghabiskan waktu itu untuk bermain gadget seperti buat scrolling dan lain-lain. Nah, menurut Anda apakah TPQ itu masih relevan untuk di era digital sekarang ini? Menurut saya masih sangat relevan karena di perkembangan zaman saat ini mereka masih membutuhkan fondasi agama yang kuat dan pembentukan karakter yang sangat kuat. Jadi dengan adanya teknologi tersebut kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk memahami nilai-nilai agama, ajaran agama itu seperti itu. Nah, saya setuju sekali dengan pendapat Anda tadi. Jika terdapat yang relevan tadi, berarti terdapat juga sebuah tantangan lainnya. Nah, menurut Anda apa sih tantangan yang akan dihadapi oleh TPQ itu? Menurut saya sih ya, tantangan terbesarnya yaitu adalah minat belajar dan lessi pada anak-anak. Karena pada zaman sekarang ini, anak-anak lebih mementingkan belajar bermain gadget dan memainkan di media sosial. Oleh karena itu, untuk para pengajar seperti ustadz dan ustazah itu harus memberikan pembelajaran yang sangat kreatif, inovatif, dan yang sangat menarik mungkin agar anak-anak itu minat belajarnya lebih kuat gitu. Wah, berarti peran ustadz dan ustazah itu sangat penting ya kan? Mereka itu bukan hanya sebagai pengajar, akan tetapi juga sebagai teladan untuk anak-anaknya. Ya, betul sekali. Menurut saya, anak-anak itu di zaman sekarang lebih meniru apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, kita sebagai ustadz dan ustazah harus memberikan pembelajaran bukan hanya melalui ilmu dan materi saja. Kita harus memberikan pembelajaran seperti mencontohkan perilaku, seperti makan menggunakan tangan kanan, seperti kita mencontohkan untuk berwudu, seperti itu. Baik, terima kasih ya Mbak Hairunisa atas penjelasannya tadi. Di sini pada podcast hari ini kita dapat simpulkan bahwa TPQ itu memiliki peran yang sangat penting, yaitu bukan hanya sebagai tempat untuk kita belajar membaca Al-Quran, akan tetapi sebagai tempat untuk kita belajar tentang karakter anak itu sejak usia dini. Baik, sebelum mengakhiri podcast pada hari ini, kami ingin mengajak para orang tua untuk bergabung bersama anak-anaknya di TPQ Generasi Quran Ceria. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan dan pendaftaran, silakan untuk Anda semua mengunjungi media sosial TPQ Generasi Quran Ceria. Saya Relita Dan saya Hairunisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Anda semua yang sudah menonton podcast pada hari ini. semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.